Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasrun SPD MSc. Saya salah satu dosen tetap pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saya diangkat sebagai P3K sejak tanggal 1 Oktober 2023 berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 717/Men mendatar SJ titik 3 KP titik 331/Angka Romawi 10/2023 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Spesifikasi keilmuan saya adalah pariwisata, pengelolaan perjalanan wisata, dasar-dasar ekowisata bahari, dan kepemanduan ekowisata. Mata kuliah yang saya ampuh salah satunya adalah pengelolaan perjalanan wisata, yang merupakan mata kuliah wajib program studi ekowisata bahari pada semester ganjil. Mata kuliah tersebut berbobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah pengelolaan perjalanan wisata ini membahas tentang dasar merencanakan pengelolaan perjalanan wisata yang ideal untuk suatu destinasi wisata dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu destinasi. Adapun pokok bahasan mata kuliah diantaranya konsep dasar perjalanan wisata, objek dan daya tarik wisata, komponen 5A destinasi pariwisata, industri perjalanan wisata, karakteristik wisatawan, prinsip ekowisata bahari berkelanjutan, analisis sederhana destinasi wisata, perencanaan perjalanan wisata, penyusunan itinerary, menghitung biaya paket wisata, reservasi dan operasional perjalanan, keselamatan wisata bahari, dan pelayanan wisatawan. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar pengelolaan perjalanan wisata. Kedua, mampu menjelaskan pengetahuan dasar mengenai objek dan daya tarik wisata. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi beberapa komponen dalam suatu destinasi pariwisata atau dikenal dengan komponen 5A destinasi. Yang keempat, mampu melakukan analisis SWOT sederhana terhadap suatu destinasi. Yang kelima, mampu menjelaskan jaringan industri di bidang pariwisata. 6. Mampu mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan dalam pengelolaan wisata. 7. Mampu menjelaskan karakteristik pasar atau konsumen terhadap suatu destinasi pariwisata. 8. Mampu merencanakan perjalanan wisata yang ideal untuk suatu destinasi. Dan yang ke-9, mampu melakukan pelayanan kepada wisatawan. Adapun materi pembelajarannya diantaranya konsep dasar perjalanan wisata, objek dan daya tarik wisata, komponen 5A destinasi pariwisata, industri perjalanan wisata, karakteristik wisatawan, hingga pelayanan wisatawan. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran, diantaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan observasi lapang. Nah, ceramah di sini saya menyampaikan materi pembelajaran secara lisan kepada peserta didik. Biasanya saya menggunakan paparan presentasi maupun multimedia. Tanya jawab, saya memberikan pertanyaan kepada peserta didik atau sebaliknya, peserta didik memberikan pertanyaan kepada saya mengenai topik yang sedang dipelajari. Metode ini saya gunakan untuk menguji pemahaman dan melatih kemampuan berpikir kritis. Diskusi. Nah, peserta didik diajak untuk berdiskusi, bertukar pikiran mengenai topik yang sedang dipelajari, sehingga peserta didik dapat lebih memahami materi. Diskusi biasanya dilaksanakan di dalam kelas maupun di lapangan saat praktikum. Selanjutnya, observasi lapang. Saya mengajak peserta didik berkunjung secara langsung ke berbagai lokasi wisata, baik di kawasan wisata yang telah berkembang maupun di lokasi yang memiliki potensi wisata tetapi belum dikelola secara optimal. Melalui observasi lapang, peserta didik ini diharapkan dapat membandingkan teori yang dipelajari di kelas dengan kondisi nyata di lapangan.
Harapannya, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen destinasi pariwisata, menganalisis potensi dan permasalahan, serta menyusun alternatif pengelolaan perjalanan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata serta mampu melayani wisatawan. Pembelajaran yang kami terapkan terbagi atas 30% teori dan 70% praktek dengan pendekatan pembelajaran student centered learning dan experiential learning. Saya beberapa kali mendatangkan wisatawan mancanegara, berkolaborasi dengan travel agent di luar Wakatobi. Ini kehadiran turis asing di Wakatobi ini saya manfaatkan dalam pembelajaran peserta didik, khususnya pada mata kuliah pengelolaan perjalanan wisata dan kepemanduan ekowisata. Tujuannya adalah agar peserta didik ini tidak hanya mempelajari konsep secara teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari persiapan perjalanan wisata, pendampingan wisatawan, hingga praktek kepemanduan di lapangan. Melalui pengalaman belajar langsung tersebut, peserta didik dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan dalam industri pariwisata. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan berpusat pada pengalaman nyata, sehingga mampu meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan capaian pembelajaran. Dalam mengelola pembelajaran, saya memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang berkembang saat ini, di antaranya Quizzes, Google Classroom, dan website. Quizzes, ini aplikasi berbasis permainan kuis. Saya biasanya gunakan untuk pretest dan post-test untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi sebelum dan sesudah diajarkan. Google Classroom, aplikasi ini saya gunakan untuk mengelola materi dan penugasan untuk peserta didik, dikarenakan hingga saat ini kami belum memiliki LMS mandiri. Website, saya mencoba membuat website meskipun masih berbentuk blogspot, tetapi website ini saya gunakan untuk sharing pengetahuan dan informasi terkait kepariwisataan, khususnya destinasi pariwisata Wakatobi. Website ini juga digunakan peserta didik sebagai bahan informasi atau referensi dalam pembelajaran. Untuk asesmen pembelajaran yang saya laksanakan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 16 /per Mendatar BRSDM /2020 tentang standar penilaian taruna pada satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, di mana penilaian terdiri atas 30% teori dan 70% praktek. Setelah pelaksanaan evaluasi atau penilaian, nilai yang diperoleh peserta didik kemudian diumumkan secara langsung di dalam kelas maupun di mading informasi. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat melakukan evaluasi diri dan mengetahui capaian pembelajarannya. Adapun kriteria kelulusan berdasarkan peraturan yang telah saya sebutkan sebelumnya adalah dalam bentuk skor, nilai, dan huruf. Untuk huruf A, AB, dan B keterangannya lulus. Sedangkan untuk huruf BC, C, D, dan E keterangannya belum lulus. Bagi peserta didik yang belum memenuhi ambang kelulusan, maka akan diberikan pendampingan, pembelajaran, dan ujian remedial. Setelah ini, saya akan menampilkan video gambaran kondisi pelaksanaan pembelajaran di kelas dan di lapangan. Demikian pengantar video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Iya. Ada yang sakit ya? Iya. Alhamdulillah. Ketua kelas disiapkan. Seluruhnya duduk siap gerak. Duduk siap gerak. Lapor, pembelajaran pengelolaan perjalanan wisata siap dilaksanakan. Laksanakan.
duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat gerak. Selamat siang. Iya. Bapak. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya. Hari ini kalian telah menunjukkan salah satu sikap yang sangat positif. Sikap apa itu? Kalian datang tepat waktu. Kalian datang tepat waktu. Sebelum saya datang, kalian sudah ada di ruangan. Itu artinya bahwa kalian itu sudah siap menerima materi pada siang hari ini. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa tetap semangat. Oke, masih semangat ya? Siap. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya akan mengecek kehadirannya kalian. Oke. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Siap. Memang taruna wisata hari ini rajin-rajin semuanya. Siap, Pak. Oke, baik adik-adik sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah pengelolaan perjalanan wisata. Ya, sebelumnya saya sudah share materinya. Kalian sudah dapatkan materinya? Sudah, Pak. Sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah dipelajari? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan coba belajar bersama. Nah, apa itu pengelolaan perjalanan wisata. Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan pengelolaan perjalanan wisata. Sekarang kita masuk ke materi ketiga. Jadi materi ketiga itu komponen 5A destinasi pariwisata. Nah, deskripsi mata kuliah ini, pengelolaan perjalanan wisata itu membahas tentang dasar merencanakan pengelolaan perjalanan wisata yang ideal untuk suatu destinasi wisata dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman destinasi. Nah, untuk pokok bahasan di mata kuliah pengelolaan perjalanan wisata itu ada 14. Nah, tapi untuk pertemuan kita pada hari ini, pertemuan ketiga, karena sebelumnya kita sudah bertemu lagi, pertemuan pertama dan pertemuan kedua, sehingga hari ini kita pertemuan ketiga dan akan membahas tentang komponen 5A destinasi pariwisata. Nah, sebelum kita belajar, saya mau kuis dulu, quick test. Oke? Tolong siapkan HP-nya, kita akan quick test melalui quizzes. Ya. Oke, jadi hasil dari quiz ini adalah peringkat pertama adalah Erlis, kedua Wahyu dan ketiga Tara. Oke, baik. Nah, ini tes ya. Jadi untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum kita belajar tentang materi saat ini. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan perjalanan wisata. Terus materi ketiga tentang komponen 5A destinasi pariwisata. Pertanyaan saya, apakah kalian pernah mengunjungi suatu destinasi wisata? Pernah. Kenapa? Pernah. Ya, Pak. Di mana? Di Candi Borobudur. Di Candi Borobudur. Ya, Pak. Di Candi Borobudur itu kamu lihat apa di Candi Borobudur? Ada atraksi, Pak. Oke, atraksinya apa di Candi Borobudur? Kayak atraksi wayang-wayang. Oke, good. Atraksi wayang-wayang. Terus apa lagi? Nah, sekarang itu kita akan belajar bagaimana satu destinasi itu dikelola dengan baik untuk kebutuhan
wisatawan yang berkunjung. Nah, jadi nanti sebentar kita akan lihat komponen-komponen yang ada dalam suatu destinasi yang merupakan kebutuhan wisatawan ketika berkunjung ke suatu destinasi. Good. Nah, pertanyaan saya, siapa yang dari Wakatobi? Oke, ada banyak ya? Nah, pernahkah kalian melihat tamu asing yang datang di Wakatobi? Sering? Banyak ya? Ya, karena Wakatobi itu merupakan salah satu destinasi wisata internasional. Salah satu destinasi pariwisata bahari nasional. Nah, jadi sudah dicanangkan ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata bahwa Wakatobi itu merupakan salah satu top 10 destinasi di Indonesia, khususnya dalam wisata bahari. Nah, kenapa orang datang di Wakatobi? Apa sih yang menjadi motivasi wisatawan sehingga datang di Wakatobi? Apa kira-kira menurut kalian yang membuat wisatawan itu datang di Wakatobi? Keindahan bawah lautnya, Pak. Daya tarik ya? Oke, daya tarik. Karena atraksinya, Pak. Karena atraksinya. Atraksi apa saja? Seperti Kang Soda apa? Kang Soda? Iya, Pak. Oh iya, Kang Soda itu atraksi budaya ya? Iya, Pak. Oke, jadi orang yang datang di Wakatobi tentunya dia ingin melihat sesuatu yang khas di Wakatobi. Nah, baik dari alamnya, kemudian budayanya, nah makanannya termasuk. Nah, itu. Nah, jadi ada daya tarik yang menjadikan orang berkunjung ke Wakatobi. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah tamu asing yang datang di Wakatobi, dia pegang rumput laut ini. Nah, apa sih sebenarnya ini keunggulan atau daya tariknya? Nah, sehingga ini wisatawan asing ini ingin berkunjung ke Wakatobi dan melihat rumput laut. Nah, ini kan pertanyaan besar kita ya. Kita belum tahu sebenarnya apa sih keunggulan dari Wakatobi kemudian rumput laut itu. Nah, sebentar kita akan coba belajar bersama mengenai. Nah, kemudian akan kita lihat komponen apa saja yang ada di Wakatobi itu sehingga wisatawan itu termotivasi untuk berkunjung ke Wakatobi. Yang pertama itu ada atraksi. Nah, atraksi ini adalah sebuah hal yang menarik dan punya keunikan sehingga wisatawan itu termotivasi untuk berkunjung ke suatu destinasi itu. Nah, dari atraksi ini terdiri dari atraksi alam, bisa pantai, terumbu karang, pegunungan, kemudian bisa atraksi budaya, ada tradisi adat seperti yang dijelaskan sama teman tadi, kemudian ada buatan manusia. Contohnya itu seperti taman rekreasi atau water park atau taman mini seperti itu. Nah, oke, next. Selain atraksi, ada yang namanya aksesibilitas. Nah, aksesibilitas itu adalah konektivitas atau yang memudahkan perjalanan wisatawan dari daerahnya ke tujuan wisatanya. Nah, contohnya apa? Aksesibilitas. Contohnya pesawat ya. Nah, contohnya pesawat itu akses udara. Nah, kemudian ada namanya akses laut. Nah, itu kapal. Nah, terus ada akses darat lagi seperti mobil, motor. Nah, terus ada lagi yang ketiga. Ketiga itu adalah amenitas. Nah, amenitas ini adalah fasilitas pendukung di luar akomodasi. Nah, contohnya apa? Nah, contoh dari amenitas ini adalah toilet. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian ada restoran. Nah, itu juga. Kemudian ada warung makan, kemudian musola atau masjid atau kios-kios atau mungkin bisa ada bank, kemudian ada
BRI, nah tempat transfer atau menarik ya. Nah itu salah satu amenitas yang harus ada dalam suatu kawasan destinasi pariwisata. Oke, komponen yang keempat itu ada akomodasi. Nah, jadi akomodasi ini adalah sarana atau fasilitas yang digunakan untuk tinggal sementara wisatawan. Ya, jadi akomodasi itu ada hotel, ada homestay, ada villa. Nah, jadi itu termasuk kunjungan wisatawan di suatu destinasi. Nah, terus next itu poin yang kelima ada aktivitas wisata. Nah, aktivitas wisata ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan selama berkunjung ke suatu destinasi wisata. Nah, contoh aktivitas wisata. Nah, di Wakatobi itu ada budidaya bangau, kemudian ada diving dan snorkeling, kemudian bisa penanaman mangrove. Nah, itu adalah aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan ketika berkunjung ke Wakatobi. Praktek di lapangan. Jadi kita akan berkunjung ke suatu desa yang ada di Wakatobi ini, desa pesisir. Nah, di situ itu ada masyarakat yang melakukan budidaya rumput laut. Nah, jadi nanti besok ketika praktek kalian akan identifikasi, inventarisasi di desa itu apa atraksinya, kemudian apa aktivitas wisatanya, ada tidak akomodasinya, kemudian amenitasnya dan aksesibilitasnya seperti apa. Nah, kira-kira kalian paham tidak dengan apa ya? Kira-kira kalian paham tidak? Paham ya? Nah, soalnya tadi kita sudah jelaskan, kalian sudah pahami. Nah, kalau kita sudah paham, maka besok itu akan kita berkunjung ke sana. Saya akan tunjukkan ada lembar praktikum. Nah, jadi lembar praktikumnya itu seperti ini. Nah, jadi ada lembar kerja yang nantinya akan kalian isi ketika di lapangan. Nah, lembar kerjanya seperti ini ya. Jadi nanti kalian tulis nama, kemudian NIP dan program studi, kemudian lokasi prakteknya di mana. Nah, setelah itu kalian akan identifikasi komponen 5A yang ada di sana. Nah, komponen 5A yang ada di lokasi praktikumnya kita di desa itu. Nah, kemudian akan saya bagi masing-masing kelompok. Nah, kelompok atraksi, kelompok aksesibilitas, akomodasi, amenitas, dan kelompok aktivitas wisata. Seperti itu. Nah, setelah kita dari lapangan, nah kita akan coba diskusikan kembali. Nah, kita diskusikan, kemudian kalian akan presentasikan di sini. Ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, good. Nah, sebelum saya tutup, saya akan melaksanakan post test. Saya akan melihat sejauh mana kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Oke? Ya. Oke, setelah kita belajar, ternyata pemahaman kalian semakin meningkat. Ya, Pak. Jadi kita lihat Ernis ya, paling tertinggi ya. Kita beri aplaus. Terima kasih. Saya simpulkan bahwa pertemuan kita hari ini cukup bagus. Nah, ada peningkatan pemahaman dari awal sebelum kita belajar sampai di akhir. Nah, itu ada pemahaman yang meningkat dari kalian. Nah, itu jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bisa
Oke, jadi sekarang kita akan melihat hasil dari diskusi kalian. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya ya. Nah, kita mulai dari kelompok atraksi. Ya, Kami perwakilan dari kelompok 1, kelompok atraksi dan aktivitas wisata, ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait praktik kemarin yang dilaksanakan di Desa Lia Onene Langka. Langsung saja, atraksi wisata yang kita jumpai di sana yaitu berupa budidaya rumput laut oleh masyarakat lokal, lalu ada rumah modeling rumput laut yang unik, lalu ada budaya masyarakat Lia yaitu berupa kosepaa setiap lebaran, ada juga memancing, lalu sunset yang indah saat di modeling rumput laut. Untuk aktivitas wisata di sana yaitu berupa Oke, mungkin demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa untuk